Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dari jumlah nomor 348 ayat 1 dan ayat yang kedua. Epistel pada minggu Palmarum ini yang tertulis pada Matius 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-9. Marilah kita baca secara bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Dia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor kedelai lubang yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan pujian dari remaja.
40 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan berkuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan kekal. Nggak bisa menekan lagi udah karena bukan ini kamera Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Anwar Siregar, usia 43 tahun, meninggalkan istri Surti Yuliana Adalah dan 2 orang putra ibu yang beralamat di BDN Batu Pertama, Blok A6 nomor 2 Sumur Biasa, wilayah Filipina atau wilayah Lima, dan telah ditemukan pada hari Jumat tanggal 8 April di pemakaman partai dan Yesus memberikan penghibur kepada keluarga dan jemaat baru pada hari Minggu tanggal 10 April 2022. Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Elisman Silaye, Inang Bernawati Bung Simbangkir yang datang dari gereja HKBP Gang Sabo, Resort Medan Timur, dan sekarang bertempat tinggal di Rumah Dinas Salama 1, Blok C nomor 8, Moncong Loi, wilayah Polisi. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Dewan malam seperti Gerakan malam sampai malam kalau pagi ini sampai malam sesuai hasil rapat kuliah HKBP Makassar
Sedangkan pada tanggal 12 Desember 2021, di mana salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan untuk membantu keuangan pos kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap dapat membantu keuangan pos Diakonia, paling di sini di mana kita dapat memasukkan dalam kotak kalau di sini kita pakai di pintu masuk gereja karena pakai untuk cuma dana pensiun gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP sesuai surat pengurus HKBP pada tanggal 9 Maret 2021. Hal dengan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tanggal 9 Mei 2021 tentang berapa Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan, dan dari donatur sukarela diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia untuk mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis dari buku MD nomor 170 ayat yang pertama. Ia ayat statistik nautikui molosai manetek manganan topik. Tunggakan dana pensiun sudah harus selesai pada 31 Juli 2022. Kami mohon semua jemaat dapat membantu untuk melunasi kewajiban kita masing-masing. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Persembahan pada hari ini Jumat depan 15 April 2022 adalah hari Jumat Agung, di mana kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tamu keseharian HKBP Makassar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 adalah pesta Paskah pertama. Kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pelayanan bagi usaha perempuan HKBP Pusat. Pada hari Senin 18 April 2022 adalah pesta Paskah kedua. Kita akan mengantarkan persembahan bakti Paskah ke depan altar untuk pelayanan diakonia sosial atau Caritas Indonesia. Mari kita menunjukkannya dengan sukacita. Program interseksi dan anggaran 2022 sesuai program kerja Mulia tentang pelatihan bulanan. Dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya untuk pilihan bulanan, dan dimohon untuk dapat mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui situs wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, pelayanan asal Bapak Indonesia dalam rangka memperingati pembukaan Tuhan Yesus di Paulus Air. HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah Passion yang akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut di gereja. Ibadah masuk pada pukul 19.00 WITA dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Pada hari Selasa, ibadah Passion pertama 12 April 2022 dan ibadah Passion kedua hari Rabu 13 April 2022. Dan pada hari Kamis ibadah Passion yang ketiga pada tanggal 14 April 2022. Acara ibadah disediakan oleh gereja. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan dapat menghadirinya dengan penuh sukacita, dan dimohon tuhan beliau untuk dapat mengisi pujian melalui Tuhan Yesus memberkati. A2 Jumat Agung dan Pesta Paskah. Dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Jumat 15 April 2022 pada pukul 9.00 WITA, ibadah dilaksanakan di bahasa Batak dan bahasa Indonesia, dan sesuai ibadah
dan perjamuan kudus dilanjutkan dengan acara ulang tahun yang diadakan di gereja Bahasa Batak. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada pukul 05.00 WITA akan diadakan kebaktian Buha Hijau. Pada hari Minggu 17 April 2022 pada pukul 09.00 WITA ibadah pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebaktian ibadah dilaksanakan di gereja Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia. Pada hari Senin 18 April 2022 pada pukul 19.00 WITA ada ibadah pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dilaksanakan di gereja Bahasa Batak. Mari kita menghadirinya dengan sukacita. Untuk pengumuman bagian ke-9 wajib mematuhi protokol kesehatan. Kita dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita. Pelaksanaan ibadah tatap muka anak sekolah minggu pada hari ini Minggu tanggal 10 April 2022 anak-anak sekolah minggu sedang beribadah di gereja dengan tatap muka dimohon tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus melindungi anak-anak jemaatnya. Sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 12 April 2022 akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah minggu memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan dalam gereja Bahasa Batak, dan bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan kepada ketua wilayah masing-masing, di mana perjamuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2022 dan pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Tuhan Yesus bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat KPP yang sedang menderita sakit, yaitu namanya Insinyur Simatupang, Boru Simatupang, namanya Setua Banjarmangun, Boru Magelang, Palian Pasaribu, namanya Cici Sipalu, Boru Nabi, Amam Setua Boru Sinaga, namanya Matur Boru Sinurap, Amam Setua PRM Sinaga, Amam Ahna Manuru, namanya W Naibaku Boru Pasaribu, namanya Sitanggang Boru Barat, namanya J Situmorang Boru Sinaga, namanya Setua Kabuntung Boru Pagiri, Risna Boru Sitorus, namanya MP Situnga Boru Samusir, namanya Setua Sarang Boru Panjaitan, namanya Setua G Simatupang Boru Silihan, Amang Insinyur M Simatupang, namanya E Simanjuta Boru Simatupang, namanya BP Sinaga Boru Simatupang, dan Yosua Daino Simatupang yang berada di rumah keluarga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Untuk jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 April 2022, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, seluruh majelis dan jemaat KPP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun untuk
pelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, dan inilah menjadi minggu terakhir sebelum kita memasuki hari peringatan kematian Yesus yang akan kita rayakan hari Jumat yang akan datang. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam Minggu Palmarum ini diangkat dari Mazmur 118 ayat 19 sampai ayat 29. Mazmur 118 ayat 19 sampai 29, demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu setiap tahun kita akan memasuki Minggu Palmarum. Karena peristiwa Palmarum itu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, secara khusus di Yerusalem. Pada hari-hari terakhir pelayanan Yesus, Dia mau memasuki kota Yerusalem. Dia disambut, bahkan Dia diwelukan bangsa Israel atau orang-orang yang tinggal di Yerusalem, karena mereka meyakini dan percaya bahwa Yesus yang akan datang di Yerusalem adalah Raja kebenaran yang akan menolong mereka, yang akan menyelamatkan mereka dari tangan penjajah yang mereka anggap pada saat itu penjajah adalah kerajaan Romawi atau kerajaan Rom. Dalam penyambutan dari masyarakat Yerusalem untuk raja yang akan memasuki
kota Yerusalem. Mereka menghamparkan bajunya, mereka mempersiapkan keledai untuk membawa Yesus ke Yerusalem, termasuk juga banyak dari antara masyarakat orang-orang Yerusalem yang mengambil ranting-ranting yang akan mereka hamparkan di tengah-tengah jalan untuk menyambut Yesus yang akan memasuki Yerusalem. Peristiwa itu luar biasa, bukan hanya dengan penyambutan melalui pakaian mereka dan ranting-ranting, tetapi semua orang yang melihat dia dan bersama dengan dia mengeluhkan dia, Hosanna bagi Raja Anak Daud. Itu dari keyakinan mereka bahwa Yesus yang memasuki Yerusalem adalah Raja yang menyelamatkan mereka. Almarhum tadi dilakukan anak-anak kita sekolah minggu di Minggu Bahasa Batak. Mereka menyambut semua jemaat dengan membawa daun palma untuk menunjukkan bahwa hari ini adalah hari palma atau palma. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk Minggu Palmarum, Gereja HKBP mengambil topik diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, karena nats yang diangkat untuk menjelaskan, untuk memandu kita, untuk memahami topik minggu hari ini. Diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan, diangkat dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Ada beberapa tema atau beberapa topik atau bagian yang bisa kita lihat dalam memahami bahwa dia datang ke dunia ini. Tentu dia mau menyelamatkan kita, sama seperti pemahaman orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus yang datang. Yang pertama mau dikatakan dalam nats ini, telah terbuka pintu gerbang kebenaran. Telah terbuka pintu gerbang kebenaran. Itu pengalaman dari pemazmur, dan itu permohonan dari pemazmur. Dia ingin dibukakan pintu gerbang keselamatan karena dia merasa bahwa di dunia ini, bahwa masyarakat atau orang Israel sudah jauh hidupnya dari keinginan Tuhan, jauh dari hukum Tuhan. Karena mereka jauh dari hukum Tuhan, mereka sering dihukum, bahkan sering dibuang. Kerinduan pemazmur, Tuhan membukakan pintu kebenaran karena dia yakin dengan kebenaran yang akan mereka lakukan, yang akan dilakukan umat Israel. Mereka akan menerima sukacita di dalam hidupnya. Mereka akan lepas dari penjajahan-penjajahan dan pembuangan, karena kebenaran akan memulihkan kehidupan mereka. Kebenaran akan memulihkan umat Israel. Itu harapan dan itu impian dari pemazmur, sehingga dia menginginkan pintu gerbang kebenaran itu dibuka atau terbuka di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, ini kita hubungkan dengan masuknya, dengan datangnya Yesus ke Yerusalem, sekaligus dia akan membuka gerbang keselamatan itu dan membuka gerbang kebenaran itu bagi semua umat manusia. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia telah jatuh dan tetap masih di dalam lumpur dosa. Tanpa ada pintu gerbang yang terbuka untuk menyelamatkan umat manusia dari dunia yang penuh dosa ini, tentu hukum
hukuman yang menanti. Tentu hukuman Tuhan yang akan terjadi bagi umat manusia. Tetapi dengan kehadiran Yesus, dengan kedatangan Yesus yang membukakan pintu kebenaran, itu menjadi pintu masuk bagi kita, itu pintu masuk bagi semua orang yang mau menerima Yesus, mau menerima keselamatan itu, sehingga dia juga ikut menerima sukacita di dalam hidupnya, sukacita kekal, yaitu yang Tuhan sediakan bagi semua orang percaya. Tentu kita harus bersyukur seperti yang dikatakan pemazmur, karena pintu itu terbuka, luar biasa. Pintu terbuka bagi orang berdosa, bagi orang yang telah jauh dari Tuhan. Tuhan mau menerima lagi, Tuhan mau menerima siapapun, yang penting dia mau memasuki pintu gerbang kebenaran itu, yaitu percaya kepada Yesus. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, sewaktu saudara mungkin di luar rumah, pintu tertutup, ada orang di dalam tidak mau membukakan pintu bagi kita, itu luar biasa sakitnya. Tetapi setelah dia mau membukakan pintu, tentu kita akan bersyukur kita bisa masuk ke pintu atau bisa masuk ke rumah dan bisa bersama-sama dengan penghuni rumah merasakan sukacita di dalam kehidupan dia. Itu yang pertama mau dilihat, itu yang pertama mau dinyatakan pemazmur, dan sekaligus yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita pada saat ini di dalam Minggu Palmarum ini. Yang kedua yang mau dinyatakan pemazmur, batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Pada saat bangsa Israel hidup di dalam dosa, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka justru tidak menghargai para nabi, tidak menghargai suara yang dari Tuhan, bahkan mereka membenci karena mereka tidak menginginkan peringatan-peringatan, bahkan mereka tidak mau mendengarkan hukum-hukum Tuhan, karena mereka merasa kalau mereka mau mendengar para nabi dan mendengar hukum-hukum Tuhan, mereka merasa tidak enak, bahkan merasa tidak bisa melakukan yang mereka senangi atau yang mereka anggap menjadi kebenaran di dalam kehidupan mereka. Tetapi pemazmur melihat justru yang dibuang, justru yang tidak diinginkan, justru yang dilecehkan, itu menjadi batu penjuru. Bahkan justru mereka menjadi alas berdirinya umat Israel semakin kokoh, karena mereka mendengar, karena mereka mau menerima yang mereka ucapkan selama ini untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan kebaikan di dalam bangsa Israel. Dan ini juga menjadi gambaran untuk kehidupan Yesus yang datang ke dunia ini. Dia ditolak kaumnya, dia ditolak bangsanya, ditolak orang Yahudi. Bahkan mereka menganggap kehadiran Yesus justru menyisihkan mereka, menyingkirkan mereka dari kebiasaan mereka, dari tugas-tugas mereka, dari pelayanan mereka dalam agama mereka. Tetapi Yesus yang datang ke dunia ini, yang ditolak oleh orang-orang Yahudi, justru dia menjadi batu alas, dia justru batu penjuru, justru dia alas gereja. Itu yang luar biasa. Dalam kehadiran Yesus, dalam kematian Yesus, dalam kebangkitan Yesus, gereja berdiri justru semakin kokoh di tengah-tengah dunia ini.
tentu berubah dari Israel lama ke Israel baru, yaitu warga gereja, warga yang percaya kepada Yesus, warga yang percaya akan keselamatan yang dihadirkan Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka menjadi warga Israel baru, yaitu kerajaan Allah. Dan itu akan kekal sampai selama-lamanya. Itu yang kita yakini. Yesus telah mempersiapkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, yang dikatakan mahkota kehidupan itu tetap beralaskan kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus, dialah yang diselamatkan, dialah yang ikut menerima kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, peristiwa yang terjadi dilihat oleh pemazmur, kehadiran batu penjuru menjadi alas umat Israel, kehadiran kebenaran di tengah-tengah bangsa Israel. Itu hari yang luar biasa, seperti yang dijanjikan sebelum pemazmur menuliskan mazmur ini. Hari Tuhan akan datang, hari itu akan dijadikan Tuhan menunjukkan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi renungan bagi kita dengan peristiwa kematian Yesus. Itu dijadikan Tuhan menjadi hari yang luar biasa bagi kita, karena di dalam kematian Yesus kita telah ikut mati bersama Yesus dari semua dosa-dosa kita. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita dibangkitkan dari dosa kita. Kita dibangkitkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Di sana kita menjadi manusia yang baru. Di sana kita menjadi lahir baru. Itu hari yang luar biasa, yang harus kita renungkan dan yang harus selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di seluruh dunia Pasion itu hari yang luar biasa besarnya dirayakan, karena di sana kita terima, di sana dinyatakan hidup kita menjadi hidup yang baru, yang memasuki hari yang telah dijanjikan Tuhan, dan sekaligus gambaran hari esok yang akan Tuhan berikan kepada kita hari kedua kali ini. Dan itu yang mau kita lihat bagi semua orang percaya yang telah merasakan hari Tuhan telah datang, telah diterima di dalam hidupnya. Dia akan merayakan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pada saat itu, sebelum Yesus memasuki Yerusalem, mereka banyak berkumpul di Yerusalem karena merayakan pesta yang luar biasa bagi umat Israel. Pesta Paskah, yaitu peringatan mereka keluar dari tanah Mesir. Juga mereka merayakan Pentakosta karena mereka merasakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka selama perjalanan mereka. Pada waktu perayaan-perayaan, justru mereka semakin merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, kuasa Tuhan yang menyelamatkan dunia ini, sehingga mereka menyambut, bahkan mereka merindukan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, orang yang telah diselamatkan, harus menunjukkan dirinya sebagai orang percaya dengan menggunakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita untuk kita pergunakan menyambut Dia, menyambut Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan justru dari apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita justru jadi penghambat Yesus memasuki hati, memasuki keluarga kita, memasuki kehidupan kita.
apa yang ada dalam hidup kita, apa talenta kita, apa yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu harus kita pergunakan dan kita pakai untuk menyambut Dia, agar Dia betul-betul bekerja dan hidup di dalam diri kita, sehingga kita ikut yang dibenarkan, ikut yang merasakan keselamatan yang dihadirkan Allah melalui Yesus di dalam dunia ini. Bukan hanya memberi dari apa yang kita miliki, dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita dituntut, kita dipanggil juga untuk menyerukan pujian bagi Dia, menyerukan Dia, menyuarakan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang banyak yang mengikuti Yesus, mereka menyambut dengan kata Hosanna. Tentu suara kita dipanggil, diminta untuk kita suarakan menyambut Dia, Yesus yang datang. Biasanya orang yang menyuarakan suaranya pasti keluar dari hati dan pikirannya, keluar dari apa yang dia percayai. Seseorang yang menyatakan dirinya percaya pada Yesus, tetapi mulutnya tidak mau mengeluarkan pujian kepada Yesus, tentu itu tidak pas. Tetapi orang yang menerima keselamatan, mari dipanggil kita untuk menyuarakan Hosanna, untuk menyuarakan puji-pujian bagi Dia di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Remaja kita sudah mulai beberapa kali untuk menyuarakan pujian Hosanna bagi Tuhan. Mungkin apa sebelum mulai minggu depan tentu mempergunakan suaranya untuk menyanyikan pujian bagi Dia, Hosanna, Hosanna bagi Tuhan, untuk menyambut Dia yang datang ke dunia ini, untuk menyambut Dia juru selamat kita, yang menyambut Dia yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Dan yang terakhir, pemazmur, kita lihat dalam nats yang kita baca tadi, banyak kata bersyukur yang dia pergunakan. Itu menunjukkan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya tanpa Dia yang menolong dia, tanpa Allah yang menolong dia, tanpa Allah yang membantu dia, sehingga dia termotivasi untuk mengucap syukur. Ini juga panggilan bagi kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Dia yang membesarkan kita. Kita tidak apa-apanya tanpa Dia yang menguatkan kita, tanpa Dia memberkati kita, tanpa Dia menyelamatkan kita. Sembari beri apa yang ada dalam kehidupan kita, sembari memuji Dia, itu harus kita beri dalam rangka mengucap syukur kepada Dia, karena Dia yang menolong, Dia yang menyelamatkan, bahkan Dia yang memberi kehidupan baru, kehidupan kita yang telah dijanjikan Tuhan bagi semua orang percaya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, dalam Minggu Palmarum ini kita telah menerima kebenaran Tuhan. Kita telah dibenarkan dan kita telah menerima keselamatan. Kita telah selamat dari dosa dan kematian kekal. Mari untuk bersukacita. Mari untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari untuk selalu memuji Dia. Dari sana nanti akan kita temukan dan kita rasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membenarkan kami. Tuhan telah menyelamatkan kami. Untuk itu tolong kami untuk
selalu bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan Engkau, sehingga kami menemukan kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kami, dan kami merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami di dunia ini, damai sejahtera di masa depan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak mampu untuk melakukan itu tanpa Tuhan melalui Roh-Mu yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan mengenal kebenaran itu, keselamatan itu, sehingga kami dimampukan juga untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Hadirlah Roh Kudus selalu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, untuk menolong kami. Bapa di surga, pada hari kami juga bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada saudara kami menjadi anggota jemaat kepada keluarga Ebisman Silain dan Bernawati Buhu Simurangga. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang selalu taat dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita atas meninggalnya Bapak Anwar Srigar. Tuhan menguatkan Ina Santi Juliana Bulu Huta Barat bersama anak-anaknya. Hiburkan, tolong kuatkan mereka. Apalagi saat ini Tuhan, mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi kami yakin kuasa-Mu dan kasih-Mu tak luar biasa juga di dalam kehidupan mereka, untuk menolong mereka keluar dari pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Juga kami berdoa untuk acara-acara yang akan kami lakukan di tengah-tengah perjalanan, secara khusus untuk minggu-minggu Paskah dan juga untuk perayaan-perayaan yang akan kami lakukan. Kami memohon Tuhan selalu hadir di dalam setiap acara kami dan selalu mengarahkan hati dan pikiran kami untuk merasakan penderitaan yang Tuhan jalani, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami dari dosa dan kematian, sehingga kami semakin teguh di dalam mengikut Engkau di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, Nyonya Simatupang Guru Simanjunta, Nyonya Banjarnahar Guru Manunang, Parmia Pasaribu, Nyonya Sipayung Guru Nabitu Guru, Sintura Terangus dan Sinaga, Nyonya Manur Guru Sinura, Sintura Perem Sinaga, Ahaman Nyonya Nebahu Guru Pasaribu, Nyonya Sitanggang Guru Tabar, Nyonya J Situmarang Guru Sinaga, Nyonya Kagu Tombur Perdiri, Krishna Guru, Nyonya Silitonga Guru Samosir, Nyonya Saragi Guru Panjaitan, Nyonya Simatupang Guru Srigar, Insinyur Simatupang, Nyonya Simanjunta Guru Sinura, Nyonya Pipi Sinaga Guru Sianipa, Joshua Raymond Simatupang, dan mungkin masih banyak yang lainnya tidak bisa kami sebut satu persatu pada saat ini. Kami memohon Tuhan kiranya menyembuhkan mereka, menjamah tubuh mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan bisa sembuh dan bisa bersama-sama dengan kami pada hari-hari yang akan datang untuk selalu bersekutu dengan Tuhan
setia kepada Tuhan biarpun mereka dalam kondisi sakit, sehingga mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan hanya memberi sukacita dari Tuhan kepada mereka. Tuhan juga memberi umur yang panjang kepada mereka ke depannya. Dan Tuhan selalu memberkati segala pekerjaan, memberkati segala usaha, bahkan membuat mereka semakin merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan selalu mendekatkan dirinya dan memuji memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami dan jemaat, sehingga mereka mempersembahkan dan mengucap syukur kepada Tuhan dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Terimalah itu Tuhan, dan Tuhan menambahkan berkat di dalam kehidupan mereka, berkat rohani dan juga berkat di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka semakin bersuka cita di dalam hidupnya dan juga di tengah-tengah keluarganya. Kami menyerahkan kehidupan kami pada Tuhan minggu ini. Kami menyerahkan pada Tuhan juga bangsa dan negara kami. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati dan menguatkan para pemimpin kami untuk melaksanakan amanah tugas mereka untuk mengayomi bangsa kami dan untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat dan negara kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami mampu menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari jemaat nomor 370 ayat 1, seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali suatu persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang akan beroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera.